Ini dalam perjalanan menuju Cisarua Puncak Bogor. Nampak Cilember guys. Ayo puncak. Pokoknya kurang lebih begini, saya kasih greeting gitu. Jadi apa namanya? Apa? Tampil. Sempurna ya Allah, sempurna. Jadi kerinduan orang itu hanya ingin melihat huruf-huruf Al-Quran. Allahu Akbar. Kalau hari ini di kondisi kita yang segar bugar bisa melihat dengan sempurna, tidak bisa baca Al-Quran, lalai tidak membaca Al-Quran, sehari semalam tidak sampai 100 membaca Al-Quran, itu yang dikulah Nabi. Ya Rabbi, inna qawmi ittakhadhu hadzal Qur'ana wajra. Tuhanku, inilah kamu yang menjadikan terhadap Quran ini mereka lalai. Maka zolim saya, zolim kita semua atas nikmat Allah itu, betul. Maka mumpung lagi segar bugar begini, Allah kasih nikmat, Masya Allah. Ada orang yang kena COVID, tidak bisa napas, untuk baca Quran aja satu ayat tersengal-sengal, susah luar biasa. Syekh Ammar Bugis lahir di Mesir, pindah ke Amerika, pindah lagi ke Mesir, ke Mekah, ngajar tafsir, hafal Al-Quran. 2 bulan pertama lahir, dia di kursi roda, tapi ngajar tafsir di Masjidil Haram. Bayangkan itu. Dia mensyukuri itu semua, dan dia gunakan segala keterbatasannya dengan terus berupaya yang terbaik. Masya Allah, Masya Allah. Ketika datang ke Indonesia, kalau tidak salah di Al-Hikmah, di sesi terakhir ada seorang mahasiswa bertanya, "Ya Syekh, apa permintaan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala?" Syekh ini bilang, "Sebelum saya wafat, saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya tidak minta apa-apa ya Allah. Izinkan sebelum saya wafat, saya pengen ruku, saya pengen sujud sempurna." Allahu Akbar. Bagi beliau kenikmatan terbesar, cita-cita terbesarnya adalah pengen ruku, pengen sujud. Masya Allah. Jadi kalau hari ini kita malas sholat, malas ruku, malas sujud, zolim kita, betul gak? Hidup di bumi Allah, dikasih makan, dikasih napas, matahari gratis, napas gratis, minum, tapi tidak kenal siapa yang menciptanya. Zolim itu, betul gak? Jangan sampai kita hidup di bumi Allah, dikasih napas, dikasih hidup sama Allah, tapi tidak pernah kenal siapa yang ngasih dia hidup. Allahu Akbar. Mudah-mudahan perjalanan kehidupan kita di dunia adalah dalam rangka apa? Dalam rangka menyembah dan mengenal kepada yang menciptakan kita hidup, Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau hidup sekedar hidup, babi hutan juga di hutan hidup. Kalau kerja sekedar kerja, kera juga bekerja. Kalau olahraga sekedar olahraga, gajah tidak pernah olahraga, gemuk. Daniel kerjaannya berantem, gemuk, tidak pernah diabetes, tidak pernah masuk angin, tidak punya BPJS, tidak ada ceritanya kudanya ngantri di klinik, di puskesmas, betul nggak? Maka nilai kita adalah ada sesuatu, ada something different daripada orang lain, betul nggak? Ada tiga yang sedang aduk pasir. Yang satu orang ditanya, "Mas lagi apa?" "Saya lagi ngaduk pasir." Yang kedua lagi ditanya, "Mas lagi apa?" "Saya sedang membuat bangunan." Yang ketiga ditanya, "Mas sedang apa?" "Saya sedang membangun rumah yang di dalam rumah itu nanti akan dididik anak-anak menjadi penghafal Quran yang merubah peradaban Indonesia." Nilainya di sisi Allah tergantung pemanaannya terhadap pekerjaan itu. Betul nggak? Pekerjaannya sama tapi nilainya beda, pemanaannya berbeda. Nah, kita itu dinilai dari pemanaan terhadap pekerjaan kita masing-masing. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Takbir. Allahu Akbar. Lemas saya. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan teman-teman akhwat di sini gitu. Tapi dalam Al-Qur'an, hadis Rasulullah SAW gini, siapapun yang berjanji, siapapun orangnya, berapapun tinggi jabatannya, berkemungkinan untuk apa? Untuk tidak melaksanakan apa yang dia ucapkan, betul?
Ada nggak jaminan dalam Al-Quran? Tidak ada, betul nggak? Kecuali Rasulullah SAW. Karena ada 4 sifat wajib: siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Dan Allah sering kita baca, innallaha la yukhliful. Sesungguhnya Allah tidak mungkin, tidak akan berkhianat atas janji-janjinya, betul? Betul. Jika firman Allah dan sabda Rasulullah SAW masih kita ragukan, pertanyaannya adalah, lalu kita akan percaya siapa lagi, betul? Betul. Serius saya. Malam hari ini saya serius jam segini. Yang lain juga saya serius. Dan malam hari ini saya spesial datang ke sini. Gak ada yang nanya. Dari Ciputat, spesial untuk datang malam hari ini berkumpul dengan teman-teman. Kenapa? Di malam yang sama ada acara di Hong Kong. Saya tidak jadi ke Hong Kong karena gak ada yang undang. Saya di sini aja. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wa khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Jangan sampai kita meninggal penuh dengan kepenasaranan. Namanya saya istilahnya meninggal penasaran. Bukan jadi uka-uka atau apa, bukan. Meninggal penasaran itu karena selama hidup dia penasaran, ya Allah, kenapa dulu saya belum pernah banting tulang, bangun malam, tahajud, sholat 12 rakaat. Belum pernah saya lakukan itu, ya Allah. Belum pernah tiap hari saya baca Quran. Itu matinya penasaran. Karena banyak amal soleh yang belum dia lakukan. Nah, mudah-mudahan kita mati sudah paling tidak berupaya untuk melakukan hal yang baik. Sehingga legacy yang kita tinggalkan, asar yang kita tinggalkan adalah jejak-jejak kebaikan menjadi warisan untuk orang lain. Yang dikenang kebaikannya oleh orang banyak. Meninggalkan kenangan terindah di dunia ini. Dan pada saat kita bisa sujud, ruku, meninggalkan perintah Allah, itu adalah kenangan terindah selama kita hidup di dunia. Tahlil. Bukan salah ini jawaban. Gak konsentrasi. Tahlil, bukan takbir. Takbir. Tahlil. Tasbih. Subhanallah, Gusti. Kayaknya tekannya gak lulus. Apalagi? Tahniyah. Takziah. Innalillahi wa inna ilaihi. Kalau takziah kan begitu ya. Jangan gini. Oh, tahmid. Innalillahi. Salah. Kadang-kadang gini ya, beda tempat dan memang begitu. Beda tempat, beda kalimat, plus beda intonasi suara. Jangan sampai gitu. Di masjid imam mengatakan lu selamat Allah belakang Allahu Akbar. Gak pas. Kalau waktu demo boleh. Takbir Allah itu buat sholat. Baik. Ada yang pernah lihat saya di TV ada? Tidak ada. Astagfirullahaladzim. Pernah lihat? Pernah baca buku saya? Judulnya Status Hati. Digali, ditulis dengan hati, dari kedalaman hati, menginspirasi dan memotivasi hati supaya tidak terjadi kontradiksi hati ya. Dan bukunya belum terbit. Ada yang baca. Walaupun dirimu belum pernah berjumpa denganku, tapi dirimu selalu menyebut namaku tanpa sepengetahuan diriku. Sebenarnya dirimu adalah pengagum rahasia bagi diriku, karena diriku selalu disebut oleh dirimu tanpa sepengetahuan diriku, tanpa diriku ada di sampingmu. Membukti. Walaupun amin. Itulah nama diriku. Nama saya adalah, jadi panjang nama saya adalah Amin Ya Rabbal. Bukan, itu berdoa. Saya hari ini, ya sebagaimana tadi nggak ada yang nanya ya. Saya hari ini hadir dengan kakak saya. Kakak saya namanya Aman. Saya
Mudah-mudahan kita semua. Mudah-mudahan kita semua sehat iman, tambah imun, hidup aman. Amin. Itu maksudnya ya. Sehat iman, hidup imun, hidup aman. Amin. Ya Rabbal. Karena begini teman-teman ya. Saya mau nanya deh. Tolong dijawab. Kenapa dalam Islam itu ada doa, sering kita mendengar doa sehat afiat, betul? Kenapa harus afiat? Kenapa harus afiat? Kalau sehat itu jasmani. Kalau afiat itu sehat ruhani, sehat hati, sehat iman. Afiat. Kenapa begitu? Karena ada orang Fisiknya sterok, six pack atau one pack atau apalah namanya gitu, sehat, angkat barbel, olahraga, jogging, segala macam, kuat, futsal, main badminton, kuat ya. Tapi ketika giliran datang sholat, tidak sanggup mengangkat tangannya 5 menit menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal yang ngasih dia sehat, yang ngasih dia minum, yang ngasih dia makan, yang ngasih dia nafas. Karena itu pasti masalah imannya, betul gak? Kita diperintah adalah kulu wasrabu halalan thayyiban. Makan minum yang sehat, yang halal dan thayyib. Thayyib itu berdampak kepada jasmani. Berdampak kepada jasmani, tidak busuk, tidak mengandung hal yang bersifat rohani. Tapi kalau halal itu dampaknya kepada kesehatan hati, dampaknya kepada kesehatan iman. Karena ada orang sebelum subuh dia lari. Dia datang subuh lewat. Saya pulang dari masjid, dia masih lari. Lalu saya mikir, dia sholat subuhnya di mana? Dia nyari sehat, tapi meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngasih dia sehat. Itu kan kurang ajar banget, betul? Jangan dilempar, Pak. Betul. Tahlil. Alhamdulillah. Udah bener ya. Alhamdulillah. Saya mengajak diri saya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling diinginkan, yang setiap saat ingat lalu doakan, setiap ingat didoakan, setiap ingat dimintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah? Oke, ada 5 ya, 5 daftar. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang juga sudah ada 5 permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu bukan rekayasa, dan itu bukan tugas dari saya. Itu dari hati teman-teman semua. Bukan hoak. Bukan pula main-main. Karena kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita hidup. Layakkah kita minta dalam keadaan main-main? Tentu tidak layak sama sekali. Dari 5 permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pengen teman-teman pilih 3 saja. Pilih 3 saja yang benar-benar dimintakan kepada Allah. Ya Allah, saya minta 3 hal ini tahun ini ya Allah. Ya Allah, saya minta 3 hal ini untuk atau 3 bulan yang akan datang. 3 hal, sudah? Sudah dipilih 3 hal itu? Oke. Sekarang silahkan dielaborasi dalam hati teman-teman, ditimbang-timbang, dipertimbangkan, dipilih-pilih. Pilihlah di antara yang 3 itu yang benar-benar keluar dari hati bahwa ini ya Allah, saya mau ini ya Allah. 1 tahun ini saya tidak bisa minta, tidak mau minta yang lain. Ini benar-benar yang ingin saya mintakan kepada Engkau ya Allah. 1 tahun ini atau 3 bulan ke depan ya Allah, benar-benar saya mintakan kepada Engkau. Saya minta ini ya Allah. Sekarang pilih di antara teman-teman, siapa yang A, siapa yang B. Siapa yang A, siapa yang B. Yang A sudah dipilih. Siapa yang A sudah? Siapa yang sudah ditentukan B sudah? Oke, jika sudah sekarang yang A menyampaikan kepada B, wahai B, saudaraku yang kucintai dengan Allah, pegang tangannya. Yang kamu pegang itu adalah saudaramu, tidak pernah bertemu sebelumnya. Dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam komunitas ini. Bukan tidak ada maksud. Mudah-mudahan kita bersama di dunia, bersama di surga, sehidup sesurga dan sependeritaan. Sakitnya teman-teman adalah sakitnya Ustaz Kota. Penderitaan teman-teman adalah dirasakan sama guru kita. Mudah-mudahan kita jadi keluarga besar. Bukan kita dekat secara fisik,
tapi kita dekat di dalam hati, kita dekat di dalam cita-cita, kita dekat di dalam doa. Wahai engkau yang sudah menetapkan dirimu adalah A, sampaikan kepada AB, mendekatlah kepada AB, bisikan di telinganya, wahai saudaraku, cita-citaku, mimpiku, doaku kepada Allah untuk tahun ini adalah saya minta ini. Silakan, 1, 2, 3 mulai. Dekatkan ke telinga temannya, sampaikan di samping telinganya, wahai saudaraku, saya minta kepada Allah tahun ini, saya minta ini, saya minta ini. Kemudian lakukan yang berbalik sebaliknya. Dari B, sampaikan kepada A, wahai saudaraku, aku sebelumnya tidak pernah bertemu denganmu. Di tempat ini, di komunitas ini, kita dipertemukan Allah. Pasti bukan tanpa maksud, bukan pertemuan yang sia-sia. Saksikan wahai saudaraku, aku B, saudaramu karena Allah. Aku mencintaimu karena Allah. Cita-citaku, doaku kepada Allah tahun ini, yang siang malam setiap saat aku mintakan kepada Allah adalah, aku minta ini ya Allah, aku minta ini. Jika sudah, sekarang silahkan mendekat. Yang A nunduk, silakan yang A nunduk. B mendekat kepada telinganya, lalu sampaikan, wahai saudaraku A, sebutkan namanya, misalkan namanya Siti, wahai saudaraku Siti yang kucintai karena Allah, aku saudaramu, aku berdoa untukmu malam hari ini, saksinya malaikat, aku berdoa untukmu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan cita-citamu, yaitu pengen bla bla bla. Silakan disampaikan. A, B, sampaikan, ucapkan, proklamasikan, narasikan kepada saudaramu atas cita-citanya. Doakan. Boleh jadi tidak ada kesempatan lagi. Malulah, beda pergaulan lah, beda pemikiran lah, beda mazhab lah, beda pilihan politik dan sebagainya. Boleh jadi pertemuan ini adalah pertemuan yang tidak ada duanya. Boleh jadi ada satu di antara yang lain. Boleh jadi kita boleh jadi terpisah setelah ini. Tapi paling tidak ada suara terindah malam hari itu ya Allah. Ada saudaraku yang aku tidak pernah bertemu sebelumnya, dengan tulus berdoakan, membisikkan doa di sampingku ya Allah, di telingaku dengan lembut, dengan penuh kasih sayang. Sekarang gantian, A nunduk, B nunduk, kemudian mendekatlah A. Engkau sampaikan doa kepada B, doa kepada saudaramu B, bahwa engkau berdoa dengan tulus untuk kesuksesanmu, untuk kebahagiaanmu. Wahai saudaraku A, aku berdoa, tidak bisa aku ngasih materi, aku belum bisa ngasih sesuatu yang lain. Malam hari ini yang kupunya adalah doaku untukmu. Tidak hoax. Saya benar-benar mengajak teman-teman semua untuk sama-sama. Line mode. Kita ini beda. Kita ini serba beda. Datang dari provinsi, dari lokasi, dari orang tua, budaya, kebiasaan yang berbeda, mazhab yang berbeda. Boleh jadi pemahaman agama yang berbeda. Tapi Allah satukan di komunitas ini. Bukan menambah perbedaan. Bukan untuk menambah musuh. Tapi untuk menambah kekuatan, untuk menambah kokohnya uang. Surga terlalu luas, saudara. Andaikan surga itu hanya untuk mazhabmu, hanya untuk golonganmu, apakah karena beda fikih, apakah karena satu kunut satu tidak, lalu engkau mencaci saudaramu, itu saudaramu? Apakah karena beda celananya? Apakah karena beda bacaan Qurannya, lalu engkau berhak mencaci saudaramu? Di komunitas ini kita belajar, apapun perbedaannya, kita akan sama-sama menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga terlalu luas untuk dihuni oleh hanya satu mazhab. Al-jannatu uiddat lil muttaqin. Surga disiapkan untuk orang yang bertakwa,
bukan untuk golongan A, bukan untuk golongan B, bukan untuk madhab A, madhab B, madhab C, dan sebagainya. Apapun madhabmu, bagaimanapun pemahamanmu, aku tetap saudaramu. Itu yang mesti dipegang. Itu yang mesti dipegang. Jangan sampai kita salah pilih musuh. Jangan sampai kita salah pilih musuh. Baik teman-teman, boleh buka matanya. Selamat mengindahkan hari dengan mengindahkan pagi. Selamat mengindahkan pagi dengan mengindahkan hati. Selamat mengindahkan hati dengan berbagi. Berbagi apa? 1, 2, 3, 3,5. 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kemudian kita pakai Gimana sih? sorry Kang, ada satu yang terima. Gantian. Ya. Ya. Gantian. Kadang-kadang tabrakan. Menyisahkan diri. Tapi di tempat lain saya ganti dengan lagi cita-cita tahu yang lima. Kayak jilbab semua yang lain. Jangan mundur dia apa? Jangan mundur. Oke, silakan mulai. Cepat-cepatan, siapa yang juara? Ini hitungannya jarak kelompok. Enggak juga. Itu Luar biasa. Menghadirkan sopan. Dan di mana? Disimpan di sisi malaikat, betul. Orang yang tidak percaya Allah, orang berat mengatakan sebagian itu direkam alam semesta, universe. Gaya baru yang baru di launching. Selama itu baik, selama itu Bentar. Yang kiri begini. Yang kiri begini. Yang kanan yang jari ini turunkan ke bawah. Yang satu menangkap, yang satu menghindar. Bisa dipahami ya? Kata kuncinya adalah satu. Nih kata kuncinya adalah belum. Komunitas Singa yang insya Allah dengan guru-guru yang dihadirkan, Ustadz Pada dan istri dan yang lain, kita berupaya menjadi single yang lillah supaya tidak lelah dan istiqomah. Kalau lillah pasti belum. Kalau tidak lillah pasti lelah. Maka syarat utama untuk supaya tidak lelah adalah satu, harus lillah. Kan yang buruk jadi baik. Betul nggak? Maka harus tetap lillah. Di rumahnya itu ada bukit kecil. Di bukit kecil itu ada suara-suara yang kemana gitu. Dia mencoba datang, apa isi suara itu ya? Ternyata ada kucing. Kucing ini berbulu, lebar, hitam, dan setelah dideketin, ternyata itu adalah hari-hari yang membuat Pak Hari Suroyo ini begitu terganggu, kan itulah harimau. Oke. Penjara.
segala upaya yang dilakukan. Bagaimana supaya cepat pindah pada temannya, dengan segala potensi. Luar biasa. Awas ntar aja bolongan. Aku mau minum. Aku mau minum. Pengen jajan bakso. Jangan minta jodoh, nggak ada. Salah nulis, Doi, salah nulis. Salah nulis. Berangkatnya bareng. Dicurigai. Malas. Enggak nyangka. Iya. Saya enggak nangka disediain durian. Iya benar. Dua. Karena udah dihalalin. Karena sudah dihalalin. Tapi sebenarnya aku juga sangat bahagia karena dicintai. Menangkan di masjid dan setelah saya pulang sholat, ibu menyediakan jengkol, tapi di belakang rumah ada durian jatuh. Selain itu ada nangka. Udahlah, yang penting saya berenang-enang. Aduh, Aku iri dengan orang yang telah dijamin masuk surga, sedangkan hobiku masih suka rebahan dan malas-malasan. Dalam berteman, terkadang aku masih dicurigai dan disin-disin karena sering jalan-jalan dan kumpul keluarga. Tapi sebenarnya aku juga sangat bahagia saat aku dicintai. Disinilah aku bisa membaca hati orang yang tidak sombong. Semoga hal itu bisa membuat aku untuk semakin halal. Luar biasa. Oke, perjuangkan diri dan hancurkan saudara. Suaranya harus satu. Tidak boleh ada dua, tidak boleh ada yang unggul yang lain. Niat menghancurkan tapi tidak melukai sama ya. 1, 2, 3 mulai. Masya Allah, siapa yang mau ikut tinggal di Lakem? Masya Allah, dapat teman, dapat saudara, pokoknya enak deh. Yo, bagi teman-teman yang mau ikut Single Villa Camp 2022, silakan cek di Instagram kita, tungguin di komunitas Kanjumi dan komunitas Single Villa. Single Villa official. Takbir, Allahu Akbar. Wahai untuk kamu dolor-dolor, jangan lupa gabung untuk ikut SFC 2021. Apa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman dolor-dolor semuanya, jangan lupa ikut SFC 2022. Yuk ikutan seru, dapat keluarga, dapat teman semuanya. Single Villa Camp 2022.